Perkenalkan, nama saya Prodentini, saya berasal dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya membuat sebuah video untuk menjelaskan teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Lahir dengan nama lengkap Howard Erie Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar Howard dikenalkan pertama kali pada tahun 1983. Teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi pendidik untuk lebih luas dalam beraktivitas dan berinovasi di dunia pendidikan. Selain itu, setiap pendidik harus belajar meyakini bahwa di balik keterbatasan siswa juga terdapat kelebihan yang belum terekspos dengan baik. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multi-Type Intelligence tahun 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Pertama, tahapan teori belajar. Teori belajar kecerdasan majemuk telah mengalami perkembangan sejak pertama kali ditemukan. Di awal teori, Howard dalam buku Frame of the Mind terdapat 7 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan tambahan kecerdasan naturalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Howard memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut beberapa panduan 8 atau 9 karakteristik. Yang pertama, kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini adalah senang bercerita, senang menulis, menyukai kegiatan literasi, punya banyak perbendaharaan kata, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini memiliki ketertarikan terhadap gambar. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Yang ketiga, kecerdasan musikal. Kegiatan yang disukai oleh pemilik kecerdasan ini adalah senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, mampu mengingat nada dan irama, suka mendengarkan musik saat melakukan aktivitas, mampu memainkan alat musik, senang menulis lagu, dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan logika matematika. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal-soal hitungan, menyukai puzzle, mampu menginterpretasikan tabel, grafik atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, dan suka beranalisa atau bernalar. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitar. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah cerdas dalam memahami dirinya sendiri, lebih suka menyendiri, suka merenung segala hal yang penting, suka membuat catatan penting, suka menulis diari.
Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang yang selalu berpikir realistis. Biasanya orang seperti ini senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Yang ketujuh itu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang yang mampu memahami tubuh seperti suka berolahraga, menari, mampu meniru gerakan-gerakan yang dilihat. Intinya kecerdasan ini memiliki karakteristik aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang yang suka dalam hal-hal yang berbau alam, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang bercocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar, gemar melakukan perjalanan atau wisata alam seperti di daerah pegunungan, hutan, dan lain-lain. Yang kesembilan itu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini dimiliki seorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini adalah tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian, memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan ini berfokus terhadap kegiatan filsafat dan keagamaan. Sekian video dari saya. Terima kasih.